Oke, Bapak Ibu semuanya, bisa ya ini? Oke, mungkin sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung, saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, kita dapat bertemu lagi Bapak Ibu. Walaupun memang tadi ada sempat error ya, sepertinya memang ada gangguan ya di server Zoom-nya atau bagaimana, sehingga nanti memang ada beberapa itu yang mengalami kendala untuk bergabung gitu ya. Walaupun sebenarnya link itu kan sama dengan yang kemarin. Nah, ini dicoba bergabung kok tiba-tiba error gitu. Ternyata di kelas lain juga demikian ya. Berarti memang di Zoom-nya ini sedang ada gangguan atau bagaimana. Tidak apa-apa. Kali ini kita menggunakan Google Meet saja. Saya kira sama saja, ini sudah direkam. Oh ya, sudah direkam juga. Mungkin perbedaannya yang di tampilannya saja dan juga di virtual background ya. Jadinya malah tidak bisa ini ya. Atau saya bisa nyeting ya. Nah, tidak apa-apa. Sementara seperti ini dulu Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, ini karena sudah mundur cukup lama. Sebentar, saya share screen. Share screen, bentar ya, screen. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu tampilan di ini. Nah, ini saya harus ini ya, admit satu persatu ya kalau Google Meet ya, nggak apa-apa. Nah ya, oke Bapak Ibu, kali ini kita akan lanjut di pertemuan kedua ya untuk modul TA atau kecerdasan artifisial. Di sini kalau tidak salah yang ini konsep data. Nah, di sini kita akan ini ya, benar ya. Modul 2 itu tentang konsep data dan pengembangan. Nah, di sini kita akan belajar tentang tadi ya, KA itu kan dasarnya ya bisa pinter, itu kan dari data. Nah, data ini nanti yang akan menentukan si AI ini ya, si KA ini ya. Nah, ini ternyata ada ini ya, dari dinas itu kita dianjurkan menggunakan istilah KA gitu ya, saya baru tahu juga. Nah, jadi kita menggunakan istilah KA gitu ya Bapak Ibu. KA ini kan istilahnya dia itu berdasarkan data. Nah, data ini nanti yang menentukan di mana si KA ini nanti bisa lebih pinter dan juga bisa salah dalam menginterpretasikan atau salah dalam mengambil keputusan. Nah, itu semua berdasarkan data. Jadi kalau memang istilahnya ya, terkadang KA ini dia menghasilkan suatu keputusan ya, atau menghasilkan arah yang salah, atau hasil keluarannya dia itu ada yang kurang benar atau salah. Nah, itu sebenarnya yang terjadi memang yaitu yang data yang dia tahu gitu ya. Jadi apa yang diajarkan ke KA ini nanti yang akan dikeluarkan gitu. Kurang lebih nanti kita akan belajar tentang itu ya. Nah, nanti mulai dari mengenal data gathering, kemudian proses AI itu bagaimana dia memproses data, mengenali pola, dan belajar untuk mengambil keputusan atau prediksi. Nanti ada studi kasus dan seterusnya. Nah, lama ini.
Nah, sini. Jadi full screen langsung. Ini saya ada untuk yang modul ini. Nah, sini ada nih. Oke, kurang lebih itu outline yang akan kita pelajari. Kemudian kita langsung ke ini saja, ke pokok pembahasan. Nah, di sini kita mungkin ini dulu ya, belajar tentang data itu sendiri. Nah, apa namanya, kita kan pernah mendengar gitu ya, ada data, informasi, dan pengetahuan. Nah, kalau secara apa ya, secara definitif gitu ya. Nah, ini data, informasi, dan pengetahuan itu diurutkan berdasarkan apa ya, pengolahannya ya Bapak Ibu. Pengolahannya. Jadi data itu kan suatu apa ya, ya informasi yang masih mentah gitu ya, informasi yang belum buat atau belum dicari, jadi masih raw gitu ya, masih mentah gitu ya, masih mentah banget. Jadi kayak data pengambilan suhu, kemudian data misalkan contohnya apa ya, oh ya ada yang join lagi. Misalkan gini deh, kita sedang suatu apa ya contohnya, suatu intel gitu ya. Nah, intel ini kan sedang mengamati apa namanya, suatu orang gitu ya. Sekarang ada yang mengamati saya gitu, seseorang gitu. Nah, dia itu punya data nih. Datanya apa? Datanya, oh orang ini tuh dia bangun tidur jam sekian, kemudian tidur jam sekian, kemudian dia sarapan itu jam sekian, kemudian dia berangkat kerja jam sekian. Nah, itu jadi data-data itulah nanti yang dikumpulkan, diolah untuk menjadikan informasi. Nah, informasinya apa? Oh, ternyata Pak siapa gitu ya, saya sendiri gitu contohnya ya, Nadir ini dia apa namanya, tiap hari sarapan pukul sekian, dilanjutkan aktivitasnya apa, dan seterusnya. Jadi dia di setiap hari gitu ya, aktivitasnya adalah ini. Tetapi di hari Selasa, nah itu ada informasi khusus. Oh, dia ternyata off kerja itu setiap hari Selasa. Nah, atau mungkin di setiap hari Selasa itu harus berangkat lebih pagi. Nah, itu kan informasi ya. Nah, dari informasi. Kemudian dari informasi itu diolah lagi menjadi namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu gimana contohnya? Oh, berarti dengan apa namanya, tadi ya informasi, contohnya Intel tadi ya, Intel sedang mengawasi saya gitu ya. Nah, informasinya kan berarti di tiap hari Selasa itu nanti ada informasi khusus bahwa saya itu bangunnya lebih siang karena off atau bagaimana, sehingga ada pengetahuan di situ. Pengetahuannya apa? Oh, berarti kalau mau misalkan mengintervensi atau menculik gitu ya, oh berarti di hari Selasa bisa nih. Atau mungkin nanti ada informasi lain mau melakukan sesuatu itu di hari ini karena dia kenapa gitu ya. Nah, itu informasi. Jadi diurutkan itu ya, dari yang paling mentah itu adalah data yang kita ambil di lapangan gitu ya, itu adalah data. Kemudian informasi itu adalah data yang sudah diolah. Nah, pengetahuan ya, itu adalah suatu apa ya, simpulan-simpulan gitu ya mungkin ya. Suatu simpulan-simpulan dari informasi itu digabung-gabungkan gitu ya informasinya, sehingga membuat suatu pengetahuan. Nah, begitu konsepnya seperti itu. Kalau data ya masih benar-benar raw itulah, apa namanya, raw itu mentah ya, masih belum diapa-apakan itu data. Kemudian nanti diolah menjadi informasi tadi. Nah, hasil dari beberapa informasi itu digabungkan gitu ya menjadi suatu pengetahuan. Nah, contohnya kayak gitu.
Ini masih ada yang ini ya. Begitu Bapak Ibu, konsep dari data, informasi dan juga pengetahuan. Nah, kalau di sini data adalah kumpulan fakta, angka, simbol, nah ya sama ya. Jadi dia belum diberi makna. Nah, jadi masih benar-benar yang diambil dari lapangan gitu ya. Dari lapangan, dari hasil langsung gitu ya. Dari hasil misalkan ini dari direkam, ditulis, difoto, direkam suara. Nah, tetapi ini belum menjadi arti apa-apa gitu ya. Belum menjadi suatu hal yang bisa diambil gitu ya, diambil kesimpulannya, karena masih berupa data itu tadi. Nah, di sini tentunya adalah angka-angka hasil pengukuran, kemudian nama-nama murid di kelas, waktu masuk sekolah, dan seterusnya. Jadi dia belum dimasak, dia masih mentah. Nah, ini kata kuncinya ini. Jadi ini bagaikan data mentah yang belum dimasak, seperti beras, gula, air, atau telur. Masing-masing belum punya maksud tertentu hingga dimasak menjadi makanan. Oke, itu data. Dan informasi. Nah, informasi ini di step selanjutnya. Setelah diolah ya tadi ya, data itu kan mentah gitu. Kemudian diolah. Nah, tadi kan data mentahnya itu tadi dilakukan dianalisis ya, dianalisis, ditata, kemudian nanti divisualisasi, kemudian diproses lah intinya. Di sana itu diproses sehingga nanti ada suatu makna gitu ya, ada suatu makna dari data-data tersebut. Atau ada suatu arti gitu ya, suatu arti dari data-data tadi kita lakukan analisis, ternyata, nah, contohnya ini data suhu tubuh. Dengan mengolah data suhu tubuh murid menjadi rata-rata diperoleh informasi. Nah, ini ya. Jadi tadi dari hasil mengelola data mentah tadi ya, bisa menemukan arti rata-rata suhu tubuh murid kelas 7A adalah 36 derajat. Nah, kemudian misalkan ketika diurutkan menjadi Siti mendapatkan nilai matematika tertinggi di kelas. Nah, begitu ya, itu kan ada informasi ya. Jadi dari hasil data mentah tadi, entah diurutkan, divisualisasikan, dikalikan, ditambahkan dan seterusnya, itu bisa ditarik. Oh, ternyata rata-ratanya sekian. Oh, ternyata yang tertinggi di kelas itu adalah si A, terendahnya sekian. Oh, ternyata gap antara paling rendah paling tinggi adalah sekian. Nah, di situ kan ada informasi. Nah, atau ini ya, sebagian besar murid tiba sebelum jam 6.35 dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya ini sudah bisa untuk membuat suatu keputusan gitu ya, suatu keputusan atau suatu tindakan. Nah, jadi kan sudah ada informasi untuk memahami itu ya, situasinya bagaimana dari data. Nah, kita sudah punya informasi, nah itu bisa dijadikan untuk mengambil kesimpulan. Dapat digunakan untuk mengambil suatu aksi apa gitu ya. Untuk memahami situasi kan tadi informasi, kemudian bisa kita lakukan aksi terhadap informasi tersebut sebenarnya ya. Nah, ini analoginya. Jika data adalah bahan mentah, maka informasi adalah makanan jadi yang siap disantap. Nah, punya rasa, bentuk, dan tujuan. Nah, jadi sebenarnya sudah matang ya ini. Sudah hasil pengolahan gitu lah. Hasil pengolahan ini sudah bisa dimakan, gitu. Sudah bisa diambil manfaatnya di situ. Nah, lebih jauh lagi ini pengetahuan. Pengetahuan ini adalah pemahaman, pengalaman, atau pembelajaran dari informasi-informasi yang sudah diperoleh. Pengetahuan muncul ketika informasi dikaitkan dengan pengalaman lain, dianalisis lebih dalam, serta digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan baru. Nah, di sini kan berarti
kata kuncinya ini ya. Nah, ini ya, pembelajaran dari informasi-informasi yang sudah diperoleh. Nah, tingkatnya adalah sudah mempelajari informasi. Nah, kalau informasi adalah data yang sudah disusun gitu ya, sudah disusun sehingga kita bisa memahami situasinya bagaimana. Kalau pengetahuan, nah ini dari informasi-informasi tadi kita belajar, kita cari tahu ini gimana polanya ataukah apa istilahnya kebiasaannya ataukah raratannya atau apalagi ya, banyak ya dari situ ya. Jadi ini kayak dikaitkan gitu ya, informasi ini dengan informasi ini, kemudian oh ternyata kalau ini tuh kayak gini. Nah contohnya ya tadi ya, misalkan saya setiap hari itu bangun pukul 6.00 kecuali hari Selasa gitu ya, berarti bisa di apa ya, tarik pengetahuan gitu ya, pengetahuan oh bahwa saya setiap hari itu bangun pukul 6 kecuali hari Selasa. Nah kemudian dari situ kan bisa oh kalau mau ketemu saya di pagi hari gitu ya, nah, berarti kan harus di hari Selasa karena selain Selasa tidak bisa ketemu, misalkan selain Selasa ada kegiatan atau bagaimana, itu kan pengetahuan. Jadi itu informasi-informasi yang diperoleh itu dikaitkan, kemudian dilakukan analisis. Nah, contohnya apa di sini? Nah, sini contohnya adalah pengetahuan. Tadi kan dengan mengaitkan beberapa informasi, di sini bisa kita apa ya? Kita ambil suatu kesimpulan bahwa mengetahui ini ya suhu tubuh normal sekitar 36 sampai 37,5 sehingga tahu siapa yang mungkin demam. Nah, tadi ya, di sini kan ada data. Nah, di sini hasil pengukuran tubuh. Nah, di sini kan masih raw, masih mentah. Kemudian diolah jadi informasi. Oh, rata-ratanya sekian. Kemudian yang paling tinggi sekian, yang paling rendah sekian. Kemudian jadi informasi ya, tadi ya, paling tinggi, paling rendah. Kemudian rata-rata suhu tubuh. Nah, dikaitkan dengan informasi lainnya. Informasi lainnya contohnya di sini adalah ini, suhu tubuh normal manusia berkisar ini. Nah, sehingga dari data kita tadi kita tahu oh ternyata si A demam. Gitu ya. Oh ternyata si B demam. Oh ternyata kalau tadi balik lagi ke contoh yang awal tadi, oh ternyata kalau pagi hari itu saya bisanya di hari apa saja dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, antara data, informasi dan juga pengetahuan. Nah, di sini kalau penjelasannya pengetahuan adalah nilai tambah dari informasi karena mengajarkan kita apa yang sebaiknya dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami. Nah, ini balik lagi ke analogi memasak. Pengetahuan adalah keterampilan memasak yang dikembangkan dari sering mencoba berbagai resep sehingga kita bisa menciptakan masakan baru dan memperbaiki rasa. Nah, balik lagi, ini kan dari kumpulan informasi tadi ya, informasi oh cara masak A itu seperti ini, cara masak B itu seperti ini. Oh ternyata kalau menggunakan resep A itu plusnya seperti ini, kalau B itu minusnya seperti ini. Oh berarti ini bisa saya gabung gitu, agar nanti yang baiknya di A itu saya ambil, yang jeleknya di C itu nggak saya ambil gitu. Tapi nanti akan saya gabung resepnya. Nah itu kan suatu apa ya, dari informasi-informasi saya olah gitu ya, saya ambil untuk menjadi suatu knowledge gitu ya, suatu knowledge. Oh ini bagus, ini jelek. Nah, berarti saya ambil jeleknya ini, saya buang. Saya ambil bagusnya ini, jeleknya ini saya buang. Nah, contohnya kayak gitu.
Begitu. Nah, di sini tadi ya dari contoh data, informasi, kemudian pengetahuan, nah itu juga apa ya, analoginya itu sama seperti sewaktu kita membuat KA ya. Jadi KA atau kecerdasan artifisial itu apa ya? Itu dirancang belajarnya itu mirip seperti kita menarik kesimpulan tadi, menarik kesimpulan dari data hingga nanti kita menarik kesimpulan ya. Di sini dijelaskan melalui hierarki DIKW. Mulai dari data, information, knowledge, kemudian wisdom. Data kan tadi ya masih mentah, informasi, knowledge itu pengetahuan. Nah, dari situ dari pengetahuan itu kita bisa apa yang melakukan sesuatu gitu ya. Contohnya kalau di sini ya wisdom itu ya kita melakukan apa ya hal yang baik gitu ya, melakukan hal yang baik berdasarkan pengetahuan. Nah itu proses yang sama untuk kita membuat KA itu belajar ya, untuk membuat KA itu menjadi pinter. Oke, nah di sini KA membutuhkan data dalam bentuk gambar, ribuan gambar, suara, teks, atau angka yang dikumpulkan untuk dilatih. Nah, kemarin sudah belajar juga ya kita untuk membuat si KA pintar ya kita tuh sebenarnya ngajari dia buat pintar gitu ya. Cara ngajarinya gimana? Nah, kita punya data, kemudian dilatih ke dia. Kurang lebih seperti itu ya. Ini ada yang masuk lagi. Oke. Nah, selanjutnya sama ya. Tadi kan mengelompokkan data menjadi informasi. Nah, di sini nanti prosesnya itu si KA itu mencari pola suatu data, kemudian nanti mengelompokkan, menghitung rata-rata dan seterusnya. Nah, ini kalau secara langsung kita tidak bisa mengamati. Cuman algoritma tertentu itu entah mesin learning, deep learning dan seterusnya yang mereka lakukan adalah ini Bapak Ibu, proses ini. Jadi dia dari data mentah itu dicari polanya, dikelompokkan, dihitung rata-ratanya dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dilakukan oleh si algoritma itu tadi. Jadi dari data mentah sebenarnya mereka itu ya KA ya maksudnya ya. Sebenarnya KA itu mereka mengelompokkan data atau nanti menghitung rata-rata atau mencari pola tertentu itu secara otomatis di belakang layar gitu lah ya, katakanlah ya. Nah, ini adalah algoritma lah yang bekerja di sini. Yang kita tahu adalah oh yaudah kita latih aja gitu kan. Nah, kita latih itu sebenarnya dia itu dengan algoritma tertentu dia itu mencari pola Bapak Ibu, mencari pola datanya. Contohnya kita mau membuat deteksi wajah gitu ya atau deteksi objek dari gambar gitu ya, dari webcam gitu ya. Kemudian dia bisa tahu oh ini botol, ini muka orang, ini kucing gitu ya. Nah, waktu proses pelatihannya itu menggunakan algoritma tertentu gitu ya, menggunakan deep learning itu sebenarnya kita sedang mengenalkan si KA-nya ini untuk mengenali pola ya, untuk mengenali pola. Oh kalau kucing itu telinganya panjang gitu ya, kalau kayak gitu ya, punya bulu lebat di seluruh badan gitu. Kemudian kalau botol bentukannya dia silinder gitu ya. Nah, itu dia proses untuk mencari pola yang tadi waktu kita melatih ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dilatih kan dia punya tadi pola, punya informasi. Kemudian setelah itu dari hasil analisisnya, nah itu dia bisa digunakan untuk membuat keputusan. Nah, seperti mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, prediksi hasil ujian, dan lain sebagainya. Seperti proses kita untuk belajar. Nah, jadi kan dari belajar data, kita punya informasi. Dari informasi kan kita punya pengetahuan gitu ya.
ternyata kalau punya 2 informasi gitu ya, suhu normal tubuh itu sekian. Berarti kalau saya itu di atas 37 derajat, oh berarti saya itu sedang demam tinggi gitu ya. Nah, kemudian punya informasi lain bahwa obat demam adalah paracetamol gitu ya. Nah, dengan pengetahuan itu kan berarti ketika saya demam tinggi gitu ya, ketika saya demam tinggi menggunakan informasi satunya, berarti saya minum paracetamol menggunakan informasi keduanya. Begitu. Berarti sama ya secara konsep ya, secara konsep bagaimana KA itu belajar, bagaimana KA itu menjadi pinter. Nah, kurang lebih sama seperti waktu kita belajar gitu ya. Dari data mentah kita telusuri jadi informasi, dari beberapa informasi kita kumpulkan sehingga punya pola tertentu. Dari pola atau informasi-informasi itu menjadi suatu pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu kita akhirnya bisa melakukan tindakan. Nah, kalau di KA ya tindakannya dia mengkategorikan sebagai ini manusia, ini gambar kucing ya, berarti masuk ke kategori kucing begitu. Begitu. Ini apa ini? Oh ya sama ya, ini mungkin visualisasinya saja ya. Visualisasinya bagaimana data itu penting untuk belajar si KA-nya. Oke, begitu. Kemudian di sini, nah ini nanti silakan Bapak Ibu coba ya. Di sini kan mungkin kalau dilakukan secara daring kurang efektif ya. Jadi nanti silakan ini ya semacam mencoba ini ya, mencari apa saja yang ada di sekitar, kemudian nanti divisualisasikan, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, contohnya ini apa ini? Oh, asumsikan ini ada yang hobi bola gitu ya, yang hobi bola, hobi basket, hobi terusnya kemudian dibuat grafik. Nah, dari grafik ini nanti bisa disimpulkan, oh ternyata yang paling banyak itu adalah sepak bola. Berarti rata-rata di kelas itu yang suka adalah sepak bola. Seterusnya. Oke, begitu. Kemudian, nah di sini selanjutnya. Nah, di sini lebih ke teknis lagi, Bapak Ibu. Kemarin kan kita ada 4 step utama ketika membuat KA. Nah, di sini kurang lebih sama ya. Nanti ada 4 step juga harusnya. Nah, cuma di sini lebih ke teknisnya lagi. Maksudnya teknis gimana? Nah, ini adalah proses yang dilakukan agar nanti kita bisa membuat si KA itu pintar. Nah, jadi lebih ke gimana data itu diapain gitu ya. Nah, ini pertama kan ya dikumpulkan dulu. Misalkan kita mau apa ini contohnya? Contohnya di sini adalah kita mau membuat sistem untuk pengenalan ikan ya kalau nggak salah ya. Nah ya, jadi ini kita mau membuat suatu sistem untuk mengenali ikan. Oh ini ikan atau bukan gitu ya. Gampangannya seperti itu. Nah dari situ kita kumpulkan dulu berarti ya. Kita kumpulkan dulu data-data ikan itu sendiri.
Nah, kalau kita mau mengelompokkan ini ikan atau enggak, berarti kan data yang perlu kita kumpulkan adalah data ikan ya. Oh, ini adalah gambar ikan, kayak gitu. Nah, bisa difoto, bisa dari internet, bisa dari manapun itu ya. Yang jelas kita harus punya data yang digunakan untuk bahan ajarnya gitu ya, kurang lebih ya, dari manapun itu. Oke, kemudian setelah tadi dikumpulkan ya, pengumpulan data kan asumsinya ya apapun yang ada di lapangan itu yang dicatat gitu ya. Nah, itu nanti di sana akan ada kemungkinan untuk beda-beda. Beda-beda dalam artian ukurannya, ukuran gambarnya, kemudian angle-nya, atau kemudian apa lagi ya? Ya banyak ya, banyak faktor sehingga itu tidak seragam gitu ya. Nah, agar si KA ini dia lebih mudah untuk memahami, nah kita perlu mengolah itu terlebih dahulu sebelum kita latih gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kita latih, itu adalah data yang seragam semuanya. Seragam maksudnya gimana? Ya konsisten gitu ya. Artinya kalau ukurannya 10 kali 10, ya dia 10 kali 10 semua gitu ya. Kalau dia gambarnya misalkan kurang terang, ya nanti diterangkan semua. Kemudian kalau ada yang buram, nah itu nanti mending gimana, dihapus atau gimana gitu ya. Atau ada data yang kurang pas itu ya, gambarnya ngeblur atau gambarnya kurang cocok atau bagaimana, nah itu kita olah di sini. Nah ini namanya prosesnya pra pemrosesan data atau pre-processing data. Biasanya pre-processing gitu ya. Atau kalau bahasa Indonesia ya ini pra pemrosesan data. Nah itu nanti kita seragamkan agar konsisten. Semakin bagus kualitasnya, nah itu otomatis kan kita mendapatkan gambar yang semakin bagus. Nah, semakin bagus pula kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari proses trainingnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kan tadi ada proses untuk kalau yang jelek dihapus, kemudian ukurannya, kemudian diterangkan atau bagaimana, kemudian gitu ya, diproses sedemikian rupa sehingga nanti dia konsisten gitu ya. Bagus semua gitu ya harapannya ya, bagus semua datanya dari yang mungkin waktu mengumpulkan tadi ada yang layak, ada yang enggak, ada yang miring atau ngeblur, itu dihapus saja dan seterusnya. Itu nanti di proses ini dibuat layak gitu ya, diambil yang layak. Nah, setelah tadi diambil semuanya, kemudian kita ada yang namanya labeling atau menandai gambar. Maksudnya gimana? Dari data tadi ya, data yang sudah kita kumpulkan, nah itu kita kelompokkan gitu ya. Contohnya ikan ya, ikan lebih spesifik lagi deh, ikan koi dan ikan arwana gitu ya contohnya. Nah, tadi dari gambar-gambar ikan itu kita kelompokkan. Oh, yang kelompok A ini kelompok ikan koi semuanya. Oh, jadi ini gambar-gambar ikan koi semua, gitu ya. Jadi kita beri label yang di sini tuh ikan koi. Sama seperti kemarin dia, waktu kita belajar di machine learning for kids itu ya. Masih ada ya? Oh ya, apa ya? Nah, seperti kemarin sepertinya sudah belajar juga itu ada apa ya kemarin ya? Pikachu ya kayaknya. Pokemon ya. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Pokemon. Nah, sudah Pokemon ya, benar ya? Yeah. Nah, kemarin kan sudah ada labelnya tuh. Oh, ini Pokemon air. Nah, itu kan dikelompokkan tuh. Dikelompokkan, kemudian diberi label Pokemon air. Nah, nanti kita lakukan hal seperti itu di pra-pemrosesan. Sehingga sebelum nanti masuk proses pelatihan, nah itu sudah clear gitu ya, sudah jelas. Oh, ini data ikan koi, ini data ikan apalagi ikan gurame gitu ya. Yang sudah kita beri label,
gambarnya sudah konsisten semuanya, sudah bagus-bagus semuanya, jika nanti waktu di training harapannya ya dia cepat memahami gitu ya. Nah setelah itu ini proses training. Nah proses training tadi yang sudah saya singgung di awal tadi, jadi dia dari informasi tadi ya. Nah di sini kan dia bisa ini mencari pola, kemudian mengelompokkan dan seterusnya itu secara otomatis. Jadi sebenarnya terjadi waktu proses training adalah kita menggunakan suatu algoritma tertentu ya, menggunakan algoritma tertentu sehingga ketika kita memasukkan data ini dan data itu dengan label yang berbeda atau dengan kategori yang berbeda, oh ini ikan koi, ini ikan gurame, nah, si algoritma ini dia bisa mencari polanya. Oh ternyata kalau ikan koi itu bentuknya pipih gitu ya, pipih warnanya merah, hitam dan seterusnya. Kalau yang ikan gurame berarti dia lebih lebar gitu ya, misalnya lebih lebar, punya sirip yang lebih besar atau lain sebagainya, punya ciri gitu ya, punya ciri ini, yang satunya juga punya ciri ini. Ya itu sebenarnya yang terjadi adalah di balik itu ya, di balik waktu kita training itu si algoritmanya dia belajar gitu ya, belajar entah dari gambar, dari teks, dari manapun itu dia belajar untuk mencari pola. Oh ini ikan koi itu kayak gini, ikan gurame itu kayak gini. Nah, cara mencari polanya bagaimana, ada banyak macam ya, itu mungkin tidak perlu dibahas ya. Yang jelas nanti dia gimana caranya dia mencari pola tadi ya, atau mengekstraksi kalau gambar koi itu kayak gini, kalau gambar gurame itu kayak gini. Nah itu proses training sebenarnya seperti itu. Yang bekerja di balik proses training adalah algoritma khusus yang dia bisa mengekstraksi ciri-ciri tadi. Nah ini ya, melihat pola dari gambar-gambar ikan dan belajar mengenali ciri khas ikan. Nah ini sama seperti manusia yang belajar mengenali objek setelah sering melihat. Nah gitu ya, sama ya. Jadi kan kalau manusia kan dengan kita berpikir gitu ya. Nah kalau si KA ini sebenarnya dia berpikir cuma dengan suatu algoritma khusus yang dia bisa tadi ya, bisa mengenali tadi ya, bisa mencirikan itu. Oke, setelah itu ya. Kenapa dia pakai HP? Yang komatik kan? Bisa. Oh ini bisa saya ambil saya. Ditanya. Oke, oh ini. Nah ini ya, mohon maaf ini ya. Oke. Nah tadi ya, setelah kita latih ya, kan tadi ceritanya membuat si KA-nya tadi itu belajar melalui suatu algoritma. Nah setelah dia belajar ya, yang perlu kita cek adalah hasil belajarnya. Hasil belajarnya itu sudah sesuai arah kita, sesuai keinginan kita atau belum. Nah makanya dari situ perlu evaluasi dan penyesuaian. Soalnya begini, soalnya memang ini adalah proses yang tidak sekali jadi gitu ya, tidak satu A B C D kemudian udah selesai gitu, enggak. Jadi ketika mungkin hasil evaluasinya kurang bagus, nah itu ya kita perlu evaluasi dari awal lagi, apakah di pemrosesan yang salah, atau gambarnya kurang bagus, atau bagaimana, atau jangan-jangan waktu pelatihannya mungkin menggunakan algoritma yang keliru, atau ada sesuatu yang kurang waktu pelatihan gitu ya, algoritmanya mungkin bagaimana, perlu ditambahkan suatu parameter lagi atau bagaimana dan seterusnya. Nah itu nanti dari hasil evaluasi ini kemudian berulang lagi dari atas. Nah seperti itu seterusnya.
Jadi dari datanya kah yang salah atau proses belajarnya yang salah, nah itu nanti kan sehingga kok hasil evaluasinya belum sesuai gitu. Nah gitu ya, kurang lebih evaluasi itu adalah seperti itu. Ya menguji dengan gambar lain untuk mengecek apakah bisa mengenali ikan dengan benar. Nah, tadi kan setelah dia belajar, kita pasti uji dulu. Oh, tadi kan ada ikan koi dan ikan gurame. Kita uji nih. Mengujinya menggunakan gambar lain yang tidak masuk dalam data latih. Biasanya seperti itu. Jadi misal kita punya 1000 data gitu ya. Dari hasil pra pemrosesan itu kita punya 1000 data. Dari 1000 data itu kita bagi 80% untuk data latih, nah, untuk proses training ini, 20% untuk data buat menguji. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini kita mengevaluasi dari 800 data yang kita latih itu, apakah sudah cukup bisa kita terapkan atau belum. Caranya gimana? Caranya kita coba masukkan data yang belum dia pelajari. Kan ujian kan gitu ya. Ujian kan kita nggak tahu soalnya bagaimana ya. Yang tahu kan kita belajar dulu. Pokoknya nanti soal keluar itu dengan pengetahuan kita udah tahu. Nah, sama kayak gitu. Jadi nanti kita mengevaluasinya, kita ngujinya itu ya menggunakan data yang belum dia tahu gitu ya. Kalau misalkan nanti dia itu ujian kok dengan yang soal sudah kita kasih kan sama aja ya. Itu kan nggak ujian ya namanya ya. Cuma mengulangi gitu ya. Pasti dia akan hasilnya bagus. Konsepnya sama. Jadi nanti waktu evaluasi tadi data yang disisihkan itu nanti kita coba untuk uji. Nah, seperti itu. Terus hasilnya gimana? Udah sesuai atau belum? Dievaluasi lagi. Kemudian balik lagi ke atas, gitu. Ini menarik ini. Ini tadi kan kita sudah belajar konsepnya ya tadi ya, gimana. Ini sampai mana ini terakhir apa? Oh, sudah ya. Oke, berarti terakhir ini ya. Nah, tadi kan sudah tahu ya gimana prosesnya hingga nanti dievaluasi, hingga nanti apakah ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum diulang lagi dari awal, nah itu dari pengambilan data. Atau mungkin kalau datanya kurang kan bisa diulang dari awal gitu ya. Oh ternyata jelek itu karena datanya kurang, nah, berarti ngumpulin data lagi. Dan seterusnya. Oh ternyata dia salah mengklasifikasikan. Yang harusnya ikan koi, kok ternyata ikan gurame. Oh ternyata ada kesalahan waktu pelabelan data. Nah misalkan tadi kelompok gambar yang harusnya saya masukkan ke koi, ternyata saya keliru memasukkannya ke dalam gurame, sehingga dia salah mengklasifikasi. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba ya, ini menggunakan platform online juga. Kita istilahnya tadi ya, dari proses ini kan ada data latih yang sudah di pra-processing gitu ya. Nanti kita akan melatih ke KA-nya agar dia bisa pinter. Kemudian setelah dia belajar pinter, kita evaluasi sudah benar atau belum. Nah, di sini kita mau mempraktikkan, tetapi menggunakan platform ya. Jadi di sini ceritanya kita mau mendeteksi sampah ini tuh, mendeteksi KA ini bisa mendeteksi sampah yang ada di lautan atau enggak gitu ya. Jadi nanti cuma ada dua kategori. Apakah ini sampah ataukah ini ikan. Nah, itu nanti akan kita coba. Nah, ini contohnya adalah data latih gitu ya. Data latih yang sudah di pre-processing sedemikian rupa sehingga udah gambarnya bagus ini ya. Satu pola semuanya ya, seragam semuanya.
bukan satu pola ya, satu format ya, satu format semuanya. Hingga nanti dia masuk ke KA-nya ini untuk dilatih. Nah, setelah dilatih nanti kita akan mencoba hasilnya gimana, evaluasinya bagaimana. Oke, kita coba itu di sini kayaknya. Nah ini ya, Bapak Ibu bisa diklik yang di sini. Nggak bisa diklik ternyata, saya copy dulu. Bagaimana cara mengkopinya? Tuh. Itu bisa nggak? Coba saya cari di Google aja ya. Oh, ternyata ini gambar ya, jadi tidak bisa di copy. Oh ya, tapi sudah di ini ya, di flatten PDF-nya ya. Oke, saya cari aja gitu. Studio Code Ocean. Studio Code yang Ocean. Nah, ini ya. Kayaknya sih ini ya. Nah, ya ini ya, yang paling atas ya. Jadi dicari aja Bapak Ibu. Studio Code Oceans. Cukup lama ya. Nah, gini. Nah, ini nanti silakan ya Bapak Ibu bisa di play juga ya untuk penjelasan platformnya. Nah, nanti maksudnya itu bagaimana, termasuk dengan nanti AI itu bagaimana atau KA itu bagaimana. Lebih spesifik lagi nanti tentang machine learning-nya. Karena ada machine learning, ada deep learning gitu ya. Nah, nanti silakan di play. Ini saya continue saja. Nah, ini. Gini ya. Ini dibuat kayak story gitu ya. Dibuat cerita. Jadi ceritanya kita mau mengenali sampah yang ada di lautan. Cara mengenalinya kita menggunakan AI ini ya, robotnya ini. Kemudian robotnya ini agar dia bisa tahu ya mana sampah mana bukan, kita latih dulu. Latihnya bagaimana? Itu menggunakan data latih ini, yang mana ikan, yang mana bukan. Tuh, kita klik continue. Nah, ini AI. Nah, dia nggak tahu mana itu ikan, mana sampah, tapi dia bisa memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Nah, kemudian yang di bawah ini, dari gambar ini kita beri label, apakah dia ikan atau bukan ikan. Nah, dalam hal ini ya berarti sampah ya. Nah, itu kita klik yang ini. Kalau yang fish, kita beri label dia ikan, kalau yang not fish ya berarti sampah gitu. Oke, misalkan ini bukan ikan, ini ikan, ini ikan, ini bukan ikan. Nah, di sini juga nanti ada semacam apa ya, informasi seperti ini ya. 17 billion pounds of plastic enter the ocean each year. Nah, gini, ini ceritanya kita sedang nge-training si KA-nya ini biar dia bisa mengenali. Ini bukan ikan. Ini bukan ikan. Nah, misalkan kita ini ya, kita coba ya. Nah, misalkan ini yang apa ini namanya? Ban ya ini ya. Ban suatu truk kayaknya ya. Nah, nanti kita labeli ikan. Nah, otomatis nanti dia taunya ini ikan. Nah, ini ikan, bukan ikan, bukan ikan, ikan, bukan
ikan. Nah, ini coba kita labeli ikan. Nah, ikan. Oke, continue saja. Nah, ini ya. Jadi AI itu belajar dari yang kita labeli, yang sudah kita kelompokkan. Kalau kita membuat kesalahan, nah dia ya taunya apa yang dari datanya. Tadi contohnya kita yang apa tadi, ban tadi ya, itu kita labeli sebagai ikan. Ini bukan ikan, bukan. Ini ikan. Nah, ini misal kita label lagi ikan. Bukan ikan. Nah, semakin banyak data, semakin dia pintar. Oke, ini bukan ikan, bukan. Nah, seterusnya, misalkan saya mau 50 data deh, jangan banyak-banyak. Nah, ini ya, nanti yang salah. Ini. Bukan. Ini ikan. Bukan. Oh, udah lebih ya. Oke, 60. Nah, kalau sudah, coba ya dengan 60 data, tadi ada beberapa yang salah. Nah, kita uji ya. Kita uji dia apakah sudah sesuai harapan kita atau belum. Nah, kita continue. Nah, ceritanya ini adalah data ujinya. Tadi sudah dilatih, ini adalah buat uji dia apakah sudah benar mengklasifikasikan atau belum. Nah, putaran ya. Nah, benar ya. Ikan, ini bukan. Coba kita lihat nanti waktu yang ban tadi ya. Waktu yang roda, yang ban tadi. Muncul ya. Nah, ini ada yang salah. Nah, ini ada yang salah klasifikasi juga. Nah, ini ya tadi kita. Nah, ini kan tadi sebagai ikan ya tadi ya. Bannya tadi ya. Soalnya di data latih ya kita memberitahu dia bahwa ini ikan. Nah, ini kan bahwa dia itu sebagai kategori ikan. Nah, berarti kan ada tadi ya, ada kesalahan tadi ya, dalam tanda kutip kesalahan labeling. Nah, sehingga ya nanti kita evaluasi belum pas, kita ulang lagi. Nah, ulangnya bagaimana ya kita cari tahu salahnya itu di mana. Ternyata salahnya di pelabelan data misalkan. Oh, 2 kali lipat. Oke. Tuh, tadi. Nah, udah ya, kita continue. Nah, kemudian ini dilanjutkan ya. Ini mana yang sudah benar ikan atau yang bisa kita kategorikan lagi dia bukan ikan. Nah, ini contohnya ya. Bukan ya. Oke, salah. Nah, ini caranya gimana ini? More ini kayaknya. Oh ya, ini kita ceritanya nambahin lagi, kemudian dilatih lagi. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu platform saja yang mungkin bisa digunakan untuk apa istilahnya ya, sebagai media ya, mungkin ya, sebagai media agar bisa menjelaskan dengan lebih mudah ya. Soalnya di sini ada visualisasi ya, kayak robot AI itu dia mendeteksi apa sampah gitu ya, sampah dan juga ikan. Begitu. Udah ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa dicoba. Saya kira ini apa ini, rekomendasi lagu. Nah, ini contoh lainnya ya. Nah, jadi ini rekomendasi lagu
lagu baru itu ya, misalnya ada lagu baru, oh ini mau direkomendasikan ke siapa saja gitu ya. Nah, siapa sajanya itu kan berdasarkan kedekatan gitu ya, kedekatan genrenya, ataukah artisnya, ataukah apa nih ya, tempo lagunya, atau beatnya dan seterusnya. Itu nanti bisa juga dilakukan. Nah, kemudian dari situ kita identifikasi. Nah, datanya itu kumpulan pengalaman yang menjadi dasar belajar. Artinya apa? Artinya adalah ya ini histori lagu yang sudah pernah di-play. Kalau di ikan ya tadi ribuan gambar ikan dan juga gambar sampah. Nah, ini pelatihannya. Nah, pelatihannya ya dia kalau ikan ya dia memahami ciri-ciri ikan dari gambar dan ciri-ciri sampahnya bagaimana. Nah, kalau lagu ya dia pola lagunya bagaimana. Kemudian evaluasinya dicek tadi ya, kalau yang di ikan kan dicek apakah dia sudah bisa mendeteksi atau belum. Nah, kemudian kalau rekomendasi lagu ya nyobanya rekomendasinya sudah tepat atau belum. Gitu. Nah, outputnya dia sudah bisa mengenali lagu. Kalau yang ini dia bisa kalau ikan tadi mengenali ikan atau bukan, ikan atau sampah. Kalau yang lagu ya dia bisa merekomendasikan sesuai selera. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini masih ini kan ya. Oh ya. Oke, ini oh ya. Waktu maghrib ya Oke, begitu Bapak Ibu saya kira untuk pertemuan kali ini ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan dulu. Ada? Oh ya, silakan. Ya, silakan Mas. Oh ya, baik, terima kasih. Saya sebenarnya hanya ingin tahu tentang mungkin urgensi gitu, kenapa sampai kita harus mengajarkan mengajarkan materi KA ini sampai sejauh ini gitu. Karena ya kalau misalkan kita lihat di kurikulum kita yang sekarang ini ya, mata pelajaran KA ini bahkan sudah mungkin menjadi mata pelajaran pilihan ya di SD juga, kemudian di SMP juga sudah diterapkan sebagai mata pelajaran pilihan begitu. Cuman kan ya saya saya melihat KA ini hanya sebagai sebuah tools begitu atau kalkulator kata yang mungkin akan menghasilkan sebuah kalimat yang berdasarkan probabilitas begitu. Pada akhirnya di jenjang SMP ini saya lihat KA ini hanya akan menjadi sebuah tools yang hanya digunakan sebagai kalkulator saja seperti itu. Kalau misalkan kita analogikan sebagai kalkulator itu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu saya sebenarnya penasaran, apakah dari perspektif Bapak mungkin apakah kita itu harus apakah sepenting itu kita mengajarkan KA ini di jenjang SMP ini, atau sejauh ini kita mengajarkan KA bahkan kita sampai harus melatih KA-nya untuk menjadi cerdas begitu. Padahal pada seperti yang saya mention tadi tentu bahwa pada akhirnya KA ini hanya akan menjadi tool saja untuk digunakan di jenjang SMP ini seperti itu Pak. Mungkin itu Pak yang saya penasaran kan kenapa sampai
harus sampai sejauh ini kita ajarkan KA ini di jenjang SMP. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Ini kan ceritanya kenapa kok kita belajar KA gitu ya di jenjang SMP. Bahkan belajarnya itu jauh sampai gimana cara kerja KA itu sendiri gitu ya. Nanti digunakan untuk apa sebenarnya. Gitu. Nah, ada yang mau ini dulu, ada yang mau menjawab dulu mungkin. Ada ya? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari saya, kenapa ya? Ya sebenarnya penting tidak penting ya. Mungkin karena memang ini apa ya? Ya mandat itu tadi ya. Yang pertama adalah mandat. Mandat kan artinya ya itu memang sudah apa ya program gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, karena memang kita itu kedepannya ya diprediksi itu kan akan sangat banyak AI yang digunakan dan nanti perkembangannya kan diprediksi akan sangat masif gitu ya, bahkan lebih masif dari sekarang. Nah itu ceritanya adalah bagaimana kita ya setidaknya mengenalkan terlebih dahulu cara kerjanya bagaimana. Kemudian yang lebih penting sebenarnya adalah kalau menurut saya pribadi ya, yang lebih penting adalah setelah mereka tahu bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana AI itu bisa generate data, itu mereka tahu bahwa tidak 100% KA atau AI ini bisa dipercaya gitu ya. Soalnya kenapa? Mereka tahu ternyata apa yang dia keluarkan dari KA ini adalah hasil dari apa ya data gitu ya. Nah datanya ini kan kita nggak tahu ya, bisa dimanipulasi, bisa diolah sedemikian rupa, labelingnya bisa keliru, bisa ada potensi banyak kesalahan di sana. Nah sehingga dari situ harapannya ya bisa lebih bijak gitu, bisa lebih bijak bahwa oh saya tidak 100% mengandalkan KA, tidak 100% percaya dengan KA. Nah gitu ya. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Jadi lebih ke ini ya, kalau kita tahu bagaimana cara kerja sesuatu, artinya kan kita bisa mengetahui potensi untuk sistemnya ya atau sesuatunya itu punya apa ya, punya celah gitu ya, punya celah untuk ya mungkin tidak 100% benar semuanya gitu ya. Jadi mungkin seperti itu di pemahamannya mungkin lebih seperti itu. Oh ternyata kalau keluaran dari ChatGPT itu ya kadang dia bisa salah juga. Nah, kenapa bisa salah? Nah, dia kan sudah tahu ya sistemnya KA itu bagaimana. Oh ternyata dari data diolah dan sebagainya. Oh berarti kan yang mungkin bisa dia salah itu karena datanya salah atau bagaimana dan seterusnya. Jadi dengan paham bagaimana strukturnya ya, struktur kerjanya atau bagaimana alurnya atau caranya, nah, itu kan berarti ada apa ya proses berpikir kritisnya gitu ya, bukan proses berpikir kritisnya dan bisa dipahamkan bahwa oh tidak 100% itu bisa dipercaya gitu ya. Dalam artian jangan 100% rely on KA gitu ya. Jangan 100% KA apa ya. Kita pokoknya dengan KA semua beres gitu ya. Jadi masih ada yang kesalahan di sana gitu. Sehingga nanti hubungannya ya dengan ethics ya, dengan ethics. Jadi tidak asal gitu ya, tidak asal menggunakan KA itu sendiri. Sekarang kan sudah ya tadi balik lagi sudah sangat masif sehingga bahkan
yang bermunculan di internet itu ya, gambar atau apa ya, video gitu kan, bahkan kita nggak tahu ya, sekarang kan sudah sangat realistis gitu. Bahkan kita tidak tahu itu asli atau tidak. Nah, dengan apa ya, setidaknya tahu bagaimana cara kerjanya kan bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Oh ini pokoknya jangan 100% percaya dengan KA. Itu mungkin dari saya ya. Selain tadi ya, selain karena mandat tadi ya, sebenarnya bagus ya. Mengajarkan apa namanya, STEM, mengajarkan apa namanya, fisik, mengajarkan ya di bidang ilmu sains ya. Ini salah satunya kan di KA ini kan salah satu bidang ilmu sains ke apa ya, SMA gitu ya. Ke SMP, SD, SMA gitu. Mungkin sebenarnya mungkin di luar negeri sana sudah diajarkan juga ya. Mungkin dari awal itu 12 tahun itu sudah mulai diajarkan STEM gitu ya di sana. Nah, sehingga mungkin kita agak ketinggalan juga ya hitungannya ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini bisa kita arahkan bahwa OKA itu seperti ini. Coding itu nanti ya berupa logik-logik dan seterusnya. Jadi basic-basicnya kita masuk ya di sana ya. Maksudnya nanti anak-anak itu bisa paham, bisa tahu seluk-beluknya bagaimana, sehingga dia bisa, harapannya kalau yang berminat nanti bisa dipelajari lebih lanjut, dan juga selain itu nanti arahnya ke etik tadi. Begitu saya kira dari saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan, mungkin kenapa harus sampai sejauh ini kita ajarkan materi tentang KA ini di jenjang SMP ini, mungkin arahnya itu ya kata kunci tadi, arahnya itu ke etik, supaya nanti siswa kita itu kalau misalkan dia memahami cara kerja dari sebuah alat, sebuah tool, sebuah teknologi begitu, mereka akan mungkin lebih bijak dalam menggunakannya, begitu Pak ya? Ya betul, seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain atau cukup? Oke, kalau belum ada, mungkin itu dulu ya dari saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf ya, tadi ada terkendala Zoom tadi sehingga kita mundurnya agak lumayan lama, sehingga ya mungkin menunggu lama gitu ya dari Bapak Ibu. Oke. Sekian ya dari saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang, apabila ada salah kata mungkin yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya akhiri ya meetingnya. And meeting for everyone. Oh, nggak bisa caranya gimana ini? Oh, masih di record. Oke, saya stop dulu.